Kepulauan Riau untuk tradisi tulis ini sangat kaya gitu. Karena manuskripnya tidak hanya berisikan kitab-kitab agama, tapi juga sejarah, ya, ilmu tradisional Melayu, itu kata istilah-istilah sekarang itu, gastronomi Melayu, ya, tentang sek, tentang ilmu falak, apalagi kalau sastranya syair, lindam, kaya, silsilah. Zaman Abdurrahman ini juga Lingga tuh kaya manuskrip ya. Jadi ada satu laporan disimpan di Jerman. Abdul Qadir Munshi, jadi ayah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, ditugaskan oleh Raffles untuk mencari, membeli, mengumpulkan manuskrip di Lingga tahun 1821. Percetakan pertama pun di percetakan huruf timah, namanya Office Cap Kerajaan Lingga atau Lingga Street Printing Office. Ide untuk mengadakan mesin cetak di Kerajaan Lingga itu Kerajaan Haji. Banyak sekali dan ditulis oleh orang yang beragam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada raja. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Saya tak punya catatan pasti kapan mulai tradisi menulis manuskrip ini dimulai di Kepulauan Riau, karena tradisi tulis ini awalnya bagian dari di Kepulauan Riau adalah bagian dari tradisi istana dan tentu sudah ada kaitannya dengan peradaban Islam itu, karena dia menggunakan huruf Arab sebenarnya. Huruf Arab yang kemudian diubah suai menjadi huruf Melayu atau huruf Arab Melayu kita kenal sekarang, atau huruf Jawi, sehingga bisa digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Itu ada penambahan beberapa huruf itu dari huruf Arab itu, seperti bunyi eng, bunyi ca, nya, itu kan tidak dikenal dalam abjad Arab ini. Di Kepulauan Riau tentulah dimulai sejak zaman kerajaan Johor yang baru itu ditubuhkan di Hulu Riau atau di Riau Lama itu pada tahun 1722. Saya yakin sudah ada tradisi tulis pada zaman itu, karena Riau Lama itu bandar dagang, tentu menciptakan sebuah peradaban yang ada hubungannya dengan dunia luar gitu. Tanpa tradisi tulis mustahil itu akan berkembang besar bandar dagang di Riau Lama itu. Sayangnya tidak
tersisa bahan-bahan atau manuskrip atau arsip atau surat-surat yang ditulis pada periode awal itu, ya pertama mungkin karena tidak terdokumentasikan, kemudian iklim tropis ini juga membuat banyak hal bisa hancur dengan mudah gitu kan. Kemudian mungkin karena perang, beberapa kali terjadi perang dan terjadi eksodus dari Riau Lama itu. Eksodus ke Lingga, kemudian ada yang menyebar ke Pahang, Terengganu. Kemudian tahun 1911 eksodus lagi gitu kan. Dan eksodus ini itu meruntuhkan peradaban. Dan kemudian itu muncul lagi, gitu, berdiri lagi di Lingga gitu kan. Kemudian terakhir di Penyengat. Surat perhubungan diplomatis antara raja-raja kerajaan Johor di Riau ini kepada negara dan bangsa-bangsa lain. Nah, surat-surat seperti itu yang masih ditemukan adalah pada periode abad 18, zaman pemerintahan Raja Haji kan. Itu surat-surat Raja Haji masih ada di Belanda. Mahmud Riayat Shah yang jadi pahlawan nasional itu indah sekali surat-suratnya itu. Itu mustahil diciptakan oleh sebuah tamadun yang sederhana, kecil. Lingga tuh kaya manuskrip apa ya? Jadi ada satu laporan dalam bentuk manuskrip juga, sekarang disimpan di Jerman. Itu disebut di situ kisah Abdul Qadir Munshi. Jadi ayah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ditugaskan oleh Raffles untuk mencari, membeli, mengumpulkan manuskrip di Lingga tahun 1821. Dan itu ada hikayat sejarah Melayu, hikayat yang tua. Berhasil dia kumpul, ada puluhan itu dia beli. Itulah sekarang yang menjadi koleksi Raffles di Inggris, perpustakaan kerajaan Inggris. Salah satu yang masih kekal itu kayak yang tua, itu pasti dari Lingga. Dan satu lagi sejarah Melayu. Itu di bagian atasnya itu ada catatan memang disalin dari sejarah Melayu kepunyaan Sultan Ahmad Lingga. Zaman kerajaan Lingga menulis bukan monopoli kalangan bangsawan ini. Orang awam juga ada yang menulis. Tapi contohnya di Penyengat gitu ya. Namanya Bilal Abu. Itu bukan bangsawan. Mungkin dia karena Bilal. Dia menulis satu syair atau hikayat itu lebih dulu dari ayah Raja Ali Haji menulis. Sama ini kan yang kita tahu, ayah Raja Ali Haji pemula menulis syair dan hikayat. Raja Ahmad pun ini juga menarik, temuan baru. Dia kan ahli falak gitu. Rupanya bukan belajar di Penyengat atau di Mekah gitu, tapi di Lingga. Jadi ada namanya Said Usman, itu tahun 1814. Kepada dia lah Raja Ahmad itu mempelajari ilmu falak di Lingga yang disalin oleh Raja Daud. Dari catatan harian Raja Ahmad Mukawaji Tua, ayah Raja Ali Haji. Nah, di situ disebut Raja Ahmad belajar ilmu falak di Dahik Lingga 1814. Itu zaman 14 Sultan Abdurrahman.
naskah kuno yang berada di Museum Linggam Cahaya berasal dari rumah masyarakat. Itu mulai dikumpul dari tahun 2002 hingga sekarang, tahun demi tahun. Itu melalui hibah, ada juga yang diselamatkan melalui APBD. Apabila kita ketahui masyarakat itu mereka kepepet ekonomi, mereka nak lepaskan barang itu keluar, maka daripada barang itu lepas keluar dan tak meninggalkan jejak, maka kita selamatkan. Setakat ini sampai akhir 2020 ya, yang kemarin sempat didata oleh tenaga teknis di museum, itu berjumlah 513 naskah yang di dalamnya ada naskah cetak dan ada juga naskah yang tulisan tangan, iaitu manuskrip-manuskrip yang pada umumnya itu bertulisan Arab Melayu, ada juga yang bertulisan Latin, tapi mayoritas hampir 90% itu tulisan Arab Melayu. Naskah di Museum Linggam Cahaya sudah mulai dilakukan perawatan itu mulai dari tahun 2016. Jadi langkah-langkah pelestarian atau perawatan naskah itu sebenarnya banyak. Karena keterbatasan sarana, kita belum dapat melakukan perawatan-perawatan selain daripada restorasi dan pemeliharaan kebersihannya. Fumigasi itu memerlukan ruang khusus karena mereka menggunakan bahan kimia, jadi belum dapat kita lakukan. Ada juga kita kemudian melakukan digitalisasi apabila naskah itu nanti sekian tahun setelah kita melakukan perawatan fisik yang disebut dengan restorasi fisik naskah tadi, naskah itu dapat kita digitalisasi. Kita digitalisasi dalam arti dapat kita manfaatkan untuk kepentingan penelitian dan pembelajaran. Karena tak punya sertifikat untuk perawatan naskah, ya, maka kita pada tahun lalu kita kirim 2 orang tenaga kita untuk magang di Jakarta, sekalian belajar tekstil, juga sekalian belajar tentang krama logika, perawatan krama logika dan bahan-bahan koleksi yang lain, ya, dan perawatan naskah juga di sana. Jadi adik-adik kita walaupun tidak begitu banyak dapat harinya, tapi mereka sudah punya keterampilan untuk itu. Apalagi selama ini memang Arsip Provinsi Kepulauan Riau cukup banyak membantu. Kita memberi peluang kepada para peneliti, kepada para mahasiswa ataupun pelajar, ya, untuk pemanfaatan setelah koleksi naskah itu kita rawat. Tentu dapat kita pegang, ya, yang aslinya untuk melihat. Tapi kalau harus membolak-balik berulang-ulang, maka kita tidak membenarkan mereka menggunakan barang asli. Kalau yang penelitian ada beberapa. Kemarin dari tenaga pendidik umroh pernah melakukan penelitian tentang naskah di museum. Terus pada umumnya yang magang-magang di museum juga
Terus ada lagi beberapa mahasiswa dari Pekanbaru yang kemarin mereka sempat berkunjung ke sini untuk pemanfaatannya. Alhamdulillah setakat ini sudah ramai. Mengingat naskah kita cukup banyak yang pemanfaatannya belum maksimal, maka kita menambah program dari dana DAK untuk tahun ini, iaitu lomba alih aksara. Kita adakan lomba alih aksara itu yang melibatkan peserta didik dari SMP. Namanya alih aksara naskah kuno. Karena memang, mengapa naskah kuno? Karena memang betul memanfaatkan naskah lama yang ada dan dijadikan koleksi muzium. Terkait naskah kita yang begitu banyak, yang mungkin kalau tak kita alih aksara, ya, tak kita target minat dan motivasi, itu mungkin isinya habis kertas, habislah isi, habislah makna atau pesan yang tersirat di dalamnya. Nah, maka tahun depan kita juga memprogramkan untuk lomba alih aksara tadi tetap ada, dan kita akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, ya, untuk mungkin mengaktifkan kembali pembelajaran Arab Melayu. Zaman Abdurrahman ini juga Lingga tuh kaya manuskrip apa ya? Jadi ada satu laporan dalam bentuk manuskrip juga, sekarang disimpan di Jerman. Itu disebut di situ kisah Abdul Qadir Munsi. Jadi ayah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ditugaskan oleh Raffles untuk mencari, membeli, mengumpulkan manuskrip di Lingga tahun 1821. Dan itu ada hikayat sejarah Melayu, hikayat yang tua. Berhasil dia kumpul. Ada puluhan itu. Dia beli. Itulah sekarang yang menjadi koleksi Raffles di Inggris, perpustakaan kerajaan Inggris. Salah satu yang masih kekal itu kayak yang tua. Itu pasti dari Lingga. Dan satu lagi sejarah Melayu. Itu di bagian atasnya itu ada catatan memang disalin dari sejarah Melayu kepunyaan Sultan Ahmad Lingga. Percetakan pertama pun naik, percetakan huruf timah itu. Ide untuk mengadakan mesin cetak di kerajaan Lingga itu Raja Ali Haji. Jadi satu hari dia tidak minta ke Sultan dulu, minta justru ke Residen Netzer, Residen Riau, Residen Belanda di Tanjung Pinang. Tapi tak ada jawaban dari Netzer. Nah, tapi kemudian yang pasti di Lingga kemudian muncul percetakan itu pada zaman Sulaiman, kemudian sampai Abdurrahman yang terakhir itu. Jadi namanya Office Cap Kerajaan Lingga atau Lingga Street Printing Office. Nah, hasil cetakannya salah satunya yang pertama itu Samarat Al-Muhimmah, manuskrip tentang hukum karya Raja Ali Haji. Kemudian ada Taman Beradu, Puspa Teruna namanya.
hikayat Napoleon itu dicetak di Lingga. Ada informasi cetak mesin alat-alat cetak dari Lingga itu udah menggunakan huruf timah, dibawa ke Penyengat. Nah, itu yang kemudian dijadikan matbaah. Tapi sebelum itu di Penyengat cetak litografi dulu. Pengajaran secara sistematis yang kita tahu ini diawali oleh Raja Ali Haji. Dia buat kitab Mustan Al-Katibin itu, tata bahasa. Itu memang ditujukan untuk anak-anak yang baru belajar menulis huruf Arab Melayu, bahasa Melayu. Itu secara sistematis. Tapi Raja Ali Haji menulis itu kan sekitar tahun 1850-60-an itu kan. Nah, sebelumnya kan sudah ada orang menulis kan. Saya yakin ada peran besar madrasah-madrasah yang mengajarkan fikih itu, masalah hukum agama kepada murid-murid yang belajar di madrasah atau apalah namanya waktu itu, tapi ada istilah waktu itu talabul ilmu di Pulau Penyengat. Ada kalau jumpa di manuskrip Datuk Kerkun itu pasti penyalin, juru tulis. Dia juru tulis. Juru tulis ini bisa juru tulis di kantor istana gitu. Ya. Bisa jadi juru tulis penyalin manuskrip. Kemudian ada istilah lagi, ada juru tulis, penulis, penyalin, pemilik manuskrip, pengarang baru kemudian aja. Pengarang, pengubah, penulis, penyalin, apa lagi? Gelarnya Datuk Kerkun. Yang paling terkenal itu Encik Ismail, Datuk Kerkun. Tapi apakah ini khas Riau? Itu juga tak pasti, kan di Palembang banyak juga yang orang-orang bergelar Datuk Kerkun. Kasus Riau Lingga menciptakan manuskrip, menyalin manuskrip ini itu bukan hanya kerja istana dan kerja orang Melayu, bukan dari kalangan istana, juga kerja pemerintah kolonial Belanda. Karena di kantor residen itu ada dulu namanya ruangan khusus untuk skriptorium. Itu menyalin aja tuh, menyalin manuskrip. Disewa, pinjam dari pemilik, kemudian disalin pada ruang khusus skriptorium di kantor residen Riau. Itulah sebab banyak manuskrip Riau di perpustakaan Belanda, perpustakaan Inggris. Memang mereka salin. Itu yang resmi oleh pemerintah. Di kantor residen Riau di Tanjung Pinang, di kantor yang bertingkat sebelah gedung daerah itu. Kemudian ada yang memang meneliti dan ditugaskan khusus ke Pulau Riau seperti Pondowol, Klinkert. Itu banyak sekali mereka membeli untuk menyalin manuskrip dan mereka bayar orang untuk menyalin. Muncul kemudian karena pragmatis, kegunaan, maka itu diteliti dan dikumpulkan. Nah, kemudian kan digunakan untuk sekolah-sekolah calon amtenar Belanda yang akan ditugaskan ke Hindia Belanda, itu pakai kitab-kitab yang disalin dari sini. Sekolah militer di Belanda belajar itu dia pakai kitab-kitab Jawi itu. Itu macam Residen Netzer, Pondowol sudahlah, emang pakarnya itu bisa bahasa Melayu, ahli bahasa Melayu, tahu tentang manuskrip, maka itu Netzer bisa tulis sejarah Johor Riau Lingga Pahang yang tebal itu. Bukan hanya pakai arsip Belanda yang ada di kantor residen, tapi juga pakai manuskrip dan bahan-bahan sejarah dari lemari perpustakaan istana di Pulau Penyengat. Pondowol paling penting di kamus itu.
Itu tanpa bantuan Raja Ali Haji, tanpa tulisan-tulisan manuskrip Raja Ali Haji, mustahil. Selesai itu kamus. Tapi kalau setelah Raja Ali Haji menulis kitab Bustan Al-Katibin itu memang diajarkan di sekolah. Dan sekolah-sekolah Melayu di Johor dan Singapura pakai kitab itu. Aku yakin ini memang buktinya belum ada. Jadi kita ini berasumsi gitu, berdasarkan bukti yang ada gitu, yang belum lengkap itu sejak zaman tadi Ulu Riau sudah ada, cuman kita tak tahu saja karena tak ada bahan yang tertinggal. Tapi yang nampak buktinya pada masa sekarang itu zaman Sultan Mahmud Riyad Shah itu di Lingga itu sudah ada tradisi tulis. Yang nampak atau yang tersisa sekarang adalah surat-surat itu. Surat Sultan Mahmud itu pasti bukan dia yang nulis, sudah tulis. Tapi kalau misalnya Datuk Seri datang Lingga, itu suratnya cantik lagi. Tadi saya sebut Said Usman itu, yang ahli ilmu falak itu pasti punya karya. Kemudian Raja Haji Abdullah, Engku Hajilah itu pernah berkarya di Lingga, karena dia sering bolak-balik Lingga dan pernah menetap nama di Lingga. Kemudian Said Muhammad Zain Al-Qudsi, itu dia punya karya itu, surat ingatan Said Muhammad Zain Al-Qudsi, itu sejarah itu. Naskah aslinya ada di Arsip Nasional. Kemudian yang periode Kerajaan di Lingga dan namanya Encik Ja'far bin Abu Bakar Lingga. Dia ini pernah jadi sekretaris Rusdia Club. Itu pasti nulis. Yang baru ketemu kan hanya surat-suratnya ya. Tapi dia katanya ada nulis ilmu faraid. Encik Ja'far bin Abu Bakar Lingga. Kemudian orang Lingga yang jadi guru bahasa Melayu di Mekah itu, mustahil kalau guru bahasa tak ada karya. Cuman dia belum ketemu aja. Bandar Abang Yahya yang kita ketemu catatan hariannya itu, tulisannya bagus, pasti dia ada nulis kitab, cuman belum ketemu. Sampai awal-awal abad 20, Tunku Muhammad Saleh banyak karyanya itu. Dia sejarawan, dia penyair. Dia nulis keringkasan sejarah Melayu itu sejarah itu. Kitab sejarah dalam Jawi. Dia membuat silsilah Jawi, bahkan dia buat tinta sendiri juga. Ada resepnya itu. Tinta untuk menulis silsilah yang panjang, nanti kalau ke rumah Tengku Husin masih saya lihat itu. Itu tinta untuk menulis silsilah yang 5 meter itu dia buat sendiri. Maka itu manuskrip silsilah itu awet. Tintanya bagus, tidak ada mengandung besi. Memang bagus lah. Kemudian dia nulis syair kan. Tarikh 1318 Hijrah pada 5 Syawal akhir malam Jumat bersamaan 25 Januari 1901, saya Tunku Muhammad Saleh Ibni Tengku Abu Bakar telah diperanakkan di Istana Damnah, Kota Daik Lingga. Waktu umur saya kurang lebih 7 tahun, saya diambil
atau diangkat oleh Sultan Abdurrahman Shah Kerajaan Riau Lingga sebagai adik angkatnya, tinggal di istananya di Pulau Penyengat dan dijadikan kawan sejawat bagi cucunya Tengku Muhammad Mahmud Putra daripada Tengku Umar, Tengku Besar Riau pada waktu itu. Kemudian daripada itu kira-kira 2 tahun saya tinggal di Pulau Penyengat. Saya dimasukkan ke sekolah Arab yang didirikan oleh Sultan di Pulau Penyengat. Menulis dengan tinta yang dibuat sendiri pakai kalam, nah dari now ya, yang dibuat sendiri, diraut sendiri, tintanya dibuat sendiri, dimasak apa semua pakai kuali baru. Nah, itu saya melihat itu yang saya seninya. Kemudian dia menulis cantik lah gitu. Itu untuk tulisan dia tuh bukan hanya orang yang pandai, para profesor salut dengan tulisan dia. Tanpa pakai garis pembantu, pakai apa, itu profesor ada 2-3 orang yang ngomong dengan saya, itu cukup salut tulisnya. Dia cuma belajar mungkin otodidak gitu. Memang dia sekolah Arab, pernah sekolah di Singapura, pernah sekolah di sini, pernah sekolah di Penyengat. Berapa tahun dia ke Penyengat belajar agama, ambil sekolah agama. Dia dibawa ke Johor, sekolah agama juga karena Perang Dunia Pertama 1918 ya. Dia ditarik balik oleh bapaknya di sini. Kebetulan datuk saya itu jadi amir pertama atau camat kalau sekarang di sini oleh Belanda, Datuk Abu Bakar itu. Setelah itu dia kerjanya mengkaji agama Islam inilah, dari seorang dari guru yang di sini yang ada sampai keluar daerah yang ada. Malam beliau belajar sampai ke Thailand Patani. Tahun 30-an dia ke Patani. Dia memang belajar agama kayak otodidak. Masih ada generasi di atas dia, guru-guru agama. Nah, tapi itu tidak pernah menyetak di sini, menyetak di Al-Ahmadiyah Press di Singapura. Tapi generasi tahun 1930-an itu cuma ayah saya sendiri, orang tua saya sendiri yang jadi penulis lah. Kita tahun umur 16-17 tahun tak sampai. Dia habis SD di sini, langsung Penyengat, sekolah juga. Dari sana dipanggil pergi ke Malaysia, dari Malaysia, Johor dulu Singapura dulu, balik ke sini. Dia mau tawarin orang kerja, tak dia nulis. Ya. Sejarah Riau Lingga, Melayu itu dia yang nulis. Di rumah saya, yang silsilah, itu tulisan tangan dia tahun 50. Kalau koleksi manuskrip, itu cukup banyak. Ada dia, dulu kan tak ada fotokopi. Jadi dia ada buku, cetak, ditulis tangan. Itulah mungkin tulisannya menjadi bagus. Tapi koleksi dia yang dicetak di Al-Ahmadiyah Press tahun 57, pertama Tajwid Al-Fatihah, kedua Nur Salah. Nur Salah itu yang betul-betul cukup laris lah gitu ya. Waktu itu habis. Kalau Tajwid Al-Fatihah itu tak habis. Kemudian blok sifat 20. Nah, itu ada dicetak juga, cuma sayang waktu itu konfrontasi tahun 57 masih ada di Tanjung Pinang. Dulu di sini. Nah, di sini saya bawa ke Tanjung Pinang. Nah, kemudian yang tak sempat dicetak ini ada 3. 1 print, 1, 2, 3. Itu yang belum sempat dicetak. Yang ini mengenai sembahyang. Yang ini sifat 20, tauhid. Yang ini mengenai puasa. Apa sebab puasa 29 hari, puasa 30 hari. Dia Hamka tahun 50 saya masih ingat.
datang ke sini mencari buku orang tuanya Hamka. Se-Indonesia dia mencari, dapatnya di rumah ini. Dan di buku-buku balas kedip dia pasti ada salinan dia ngambil dari mana. Sembahyang hajat dari Syekh ini, dari Syekh ini. Malah dia belajar dengan imam di Mekah juga yang orang-orang yang pernah datang ketemu dia waktu tahun 50-an. Nah, tapi kalau anak murid dia dulu rumah seni besar, Selasar dia macam itu, Serambi. Itu anak murid duduk semua kan belajar. Saya ingat betul belajar Faraid, belajar Sifat 20, belajar Usuluddin. Itu kalau udah khatam tuh ada doa. Kalau khatam satu minggu salah, kalau sembahyang dari kalau mengenai orang meninggal ini kan dari mandikan, mengapankan, menguburkan, talqin apa semua kan. Nah, 40-an setelah Jepang naik ke sini, dia tuh ditawarkan menjadi Mahkamah Syariah kalau dulu ya, Mahkamah Syariah. Mufti kalau di Johor, mufti. Itu di Singapura itu dia udah pedang di sini. Saksi hidupnya tak ada lagi. Kalau tidak mau dia mau dipancung. Akhirnya dia terima. Kerja yang paling baik di sisi Allah. Saya ingat betul. Kerja yang paling baik di Allah itu bertani. Bertani dengan guru. Itu kerja yang paling mulia di sisi Allah. Kertas dulu kan mewah. England punya lah. Dalam ini ada nih. Ada tuh. Sini ada kertas tahun 1706. Itu yang mengkaji itu Profesor Dr. Nur Hayati, orang LIPI, tidak tinggal dia. Karena dulu kan ada percetakan di sini, cap sultan. Kalau itu mewah kalau tulis, tintanya dibikin sendiri. Dua cupak juga. Cupak itu bahasa Arab. Dua cupak. Nah, kalau yang kali susu lah bisa model. Terus cupak satu cupak air 5 wantu. 200 batang cengkeh. Nah, 10 batang cabai jantan. 3 biji maje lawe. 1 buah pala. 1 genggam lada hitam. Besi dibakar sampai merah, menambah kilatnya dawat, dijemur di panas matahari selama 44 hari. Saya pernah ngeliat yang bikin sekali di sini. Itu kan bikin itu kan kalau dapat punya 1 botol besar aja kan bertahun-tahun kan. Mega kan? Tengku Muhammad Saleh ini adalah penulis generasi setelah kerajaan Rio Lingga berakhir. Gitu. Kalau sisi sastranya dia sastra Islami. Gitu. Dia menulis silsilah keluarga raja-raja Riau Lingga dan raja-raja Indragiri yang cukup lengkap dan panjangnya itu sekitar 5 meter. Kepulauan Riau untuk
untuk tradisi tulis ini sangat kaya gitu. Karena manuskripnya tidak hanya berisikan kitab-kitab agama, tapi juga sejarah, ilmu tradisional Melayu, itu kata istilah-istilah sekarang itu, gastronomi Melayu, ya, ilmu tentang seks, tentang ilmu falak, apalagi kalau sastranya syair, gurindam, hikayat, kan, silsilah, gitu. Banyak sekali dan ditulis oleh orang yang beragam, gitu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada raja, ada pembesar kerajaan, ada orang biasa, orang kebanyakan, gitu. Dan ya sangat kaya dari sisi genre ya, tentang penyengat itu yang harus dimulai dari memang Raja Ahmad itu banyak, kemudian Raja Ali Haji, anak Raja Ahmad, kemudian cucu Raja Ali Haji namanya Raja Haji Abdullah, itu prolific sekali itu. Dia ahli bahasa juga seperti datuknya, buat kitab tata bahasa, buat syair, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Prancis gitu. Buat kitab sejarah juga. Kemudian Raja Ali Kelana sama itu. Kemudian yang perempuan Aisyah Sulaiman, itu termasuk banyak karyanya itu. Cuman kemudian karya Aisyah Sulaiman banyak diselesaikan setelah dia menyingkir dari Penyengat ke Singapura dan Johor. Menulis karena di permintaan dan dibayar. Itu seperti Haji Ibrahim. Haji Ibrahim misalnya menulis cakap rampai-rampai bahasa Melayu Johor. Itu seperti berbagai cerita tentang berbagai hal yang tulis pendek-pendek. Jadi orang ada mengatakan itu adalah embrio dari cerpen di alam Melayu. Haji Ibrahim menulis itu karena memang diminta oleh Fondowol dan dia dibayar. Karena kitab itu nanti akan digunakan sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah Melayu di Hindia Belanda. Nah, maka itu setelah dicetak, kitab itu dikirim ke Sumatera sekian ratus, Jawa sekian ratus, digunakan di sekolah-sekolah itu dengan dibayar. Nah, ada juga yang misalnya untuk mendokumentasikan tentang berbagai hal yang dia alami, dia lakukan, itu dalam bentuk catatan harian. Seperti Datuk Shah Bandar Abang Ibrahim di Lingga, Encik Dolah anak Shah Bandar Haji Ibrahim di Penyengat. Itu catatan hariannya lengkap sekali. Nah, itu kan tak ada paksaan yang nulis seperti itu kan. Tapi memang karena ada tradisi menulis catatan harian dan dia memang tidak dipaksa atau tidak disuruh menulis, tapi ya kemauan sendiri untuk mencatat, merekam berbagai hal yang dia lihat, dia alami dan dia lakukan untuk catatan-catatan harian. Nah, ada juga yang menulis karena dibayar seperti orang juru tulis itu. Banyak juru tulis di Penyengat yang dibayar. Dia punya berapa orang juru tulis dan dia upah itu. Juru tulis untuk menulis kitab-kitab karya Raja Ali Haji, sehingga cutnya bagus dan layak untuk dibaca orang umum gitu kan. Atau juru tulis yang kerjanya memang menulis surat-surat resmi istana untuk dikirim kepada sultan negeri lain atau pejabat kolonial di Batavia dan di Tanjung Pinang. Ada juga ya karena ini tadi karena kemahiran menulis atau minat terhadap seni. Nah, itu yang menghasilkan karya-karya sastra seperti Aisyah Sulaiman, Raja Sapiah gitu kan. Apalagi Raja Ali Haji sendiri di Kepulauan Riau, terutama di kalangan istana di zaman Kerajaan Riau Lingga, seperti Raja Ali Haji itu, dia menulis misalnya Tuhfat Al-Nafis.
atau silsilah Melayu dan Bugis. Itu memang dia jelaskan itu memang untuk diwariskan kepada anak cucu agar tahu perjalanan sejarah nenek moyangnya, dan kemudian kemudian menjadi pedoman untuk hidup pada masa-masa selanjutnya dan untuk jadi bahan koreksi.